pernah putus asa, ini menarik sekali. Pernah putus asa di umur 27 sampai suicidal, Pak. 26 tahun tepatnya. Menjadi diri sendiri bukan berarti lo nggak peduli atau nggak menghargai orang lain, apalagi lingkungan sekitar. Yang penting lo tahu kelebihan dan keunikan masing-masing. Karena semua orang bebas untuk menentukan setiap pilihannya, tapi setiap pilihannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Boom, ini versi gue. Fum, ini versi gue. Halo semuanya, apa kabar Fumers? Selamat datang di episode perdana Fum Talks ya, yang bisa lo semua tonton di YouTube channel kita, yaitu Fum Lab Global. Jadi buat Fumers yang belum tahu sama channel yang satu ini, di follow, di subscribe, pokoknya ditonton semua episode-episodenya. Kenapa? Karena kalau ngomongin Fum Talks sudah pasti inspiring banget. Ini adalah channel yang lo banget. Kenapa? Karena gue yakin lo punya keunikan masing-masing, lo punya keunggulan masing-masing, dan lo pengen banget punya impact buat banyak orang, tapi di sisi lain lo nggak pengen ngerugiin orang lain, bener kan? Luar biasa. Boleh tepuk tangan secara virtual di sini? Oh, luar biasa. Kembali lagi sama gue Kamal Rashid, dan di Fum Talks itu kita akan selalu menayangkan dan menampilkan bintang tamu yang inspiring. Salah satu yang sudah hadir sekarang ada Iser. Terima kasih diundang ke Fum Talks nih. Iser James, bener ya? YT James. Iya, Iser YT James. Iser YT James. Buat lo para pecinta sneakers sudah pasti nggak asing sama orang yang satu ini. Karena gue bukan pecinta sneakers, gue masih asing. Cuman ternyata orangnya bukan orang asing ya, orang lokal. Sama kayak Fum, produk lokal. Wih. Kita bakal ngobrol santai-santai di sini sama tamu kita ya, sambil pakai Fumnya dong. Yoi. Isep dong, Pak. Kok nggak nyala? Coba lagi. Oke, siap. Pokoknya stay tune terus sampai habis karena banyak banget yang bakal gue bahas sama Iser di sini ya, terutama para pecinta sneakers. Tapi sebelum gue ngobrol lebih jauh sama lu, produser gue udah nyiapin 5 fakta soal lo. Oke. Yang akan gue konfirmasi langsung. Oke. Oh ya, by the way, syuting kita hari ini direkam dengan prokes yang sangat amat ketat. Udah swab. Oke. Mudah-mudahan aman, lancar jaya semuanya. Kita masuk ke fakta-fakta soal Iser. Gue yang bikin bumper sendiri. Yang pertama, Iser ini adalah seorang mantan atlet streetball. Benar. Mantan atlet. Iya, mantan. Kok dari fisik udah nggak bugar sama sekali? Ya itulah waktu olahraga ya, berhenti olahraga 1-2 tahun langsung Wih, langsung berkembang. Perkembangannya ke samping ya, Pak. Ini berapa tahun yang lalu, Pak? Gue pertama kali main streetball itu di tahun 2007. Mungkin terakhir kali tanding itu di tahun 2013 atau 14 gue lupa. Wah, udah lama sekali. 2013 terakhir. 2013. Oke, berarti sempat menjadi mantan atlet beneran ya. Fakta berikutnya adalah pernah jadi orang kantoran. Iya. Duluan mana sama jadi atlet? Itu bareng sih. Dulu gue pas kuliah tuh berakhir di tahun 2012. Berakhir ya, bukan lulus. Oke. Di 2012 gua bekerja di salah satu perusahaan pendingin. AC. Jualan kulkas. Wow. Bingung kan? Luar biasa. Ini teman-teman gua selalu ngetawain gua kalau nanya lu sekarang kerja apa sih? Jualan kulkas. Ya, padahal ya maksudnya gua jadi salah satu key account eksekutif di sono yang ngurusin jual beli lah. Sebenarnya bos. Enggak lah. Oh enggak, manajemen menengah. Tapi kan enggak jual eksekutif lah. Luar biasa. Kenapa akhirnya berhenti? Iya, karena lo nggak suka jualan kulkas ternyata. Duitnya sih
oke ya. Iya, nggak tahu gue nggak pernah jualan Surprisingly kulkas. duitnya oke ya. Lu sekali jualan bisa 3.000 4.000 unit. Wow. Sekali jualan gitu kan. Iya. Pokoknya tapi kayak akhirnya passion yang menuntun gue keluar dari sana justru. Passionnya yaitu Sneakers. nanti kita bahas soal itu ya. Kemudian fakta berikutnya yang harus gue konfirmasi ke lo. Pernah putus asa, oh ini menarik sekali. Pernah putus asa di umur 27 sampai suicidal, Pak. 26 tahun tepatnya. Kenapa itu? Orang bilang kan kayak ada Club 27 tuh kan banyak orang. Iya, Kurt Cobain, terus Jimi Hendrix, terus Sid Jim Vicious, Morrison. Terus ya gue ngerasain sih saat itu, ngerasain masa di saat dari dulu jadi seorang anak akhirnya punya tanggung jawab. Itu masa transisi yang bikin gue kayak anjing, hidup kok susah banget ya. Bener-bener pengen bunuh diri sih memang. Waktu itu ekonomi lagi gak bagus. Parah. Parah banget. Kalau boleh tahu apa yang terjadi ketika itu? Jadi gue nggak punya pekerjaan, gue nggak punya pekerjaan, gue nggak punya ijazah lah istilahnya. Karena lo cabut begitu saja dari kampus. Cabut ya kan, terus kayak gue ngumpulin duit dari pekerjaan gue yang sebelumnya, duit gue habis semua. Yang jadi, jual lemari pendingin itu habis semua. Basket juga udah nggak aktif. Jadi kayak gue bingung mau ngapain aja. Kayak nyokap gue sempat bilang kayaknya lu tuh gagal men, lu ngaca deh, lu gagal men. Digituin Pak? Iya, lu tuh mending dia bilangnya gagal, lebih spesifik. Dia bilang, lu lihat ke kaca, lu lihat tuh sampah masyarakat tuh kayak gitu mukanya. Untung gue bukan keluarga dia. bisa mental gue nggak sekuat dia soalnya. Tapi kata-kata nyokap gue itu yang bikin gue nyadarin satu hal gitu, kayak selama ini yang kita kejar cuma tentang uang. Akhirnya lu nggak jadi apa-apa. Nah itu yang bikin gue nuntun gue ngikutin apa yang gue suka, jalanin apa yang gue cinta. Jadi ini bukan tentang uang. Jadi ini tentang gimana lu bisa bahagia nggak sama apa yang lu kerjain. Itu yang akan kita bahas lebih jauh. Itu keren sekali loh. Boleh langsung gue closing kan? Itu udah bagus banget loh. Ini tentang bagaimana lo bisa berbahagia terhadap diri lo sendiri dengan apa yang lo kerjakan. Yep. Oke, fakta berikutnya yang bakal gue konfirmasi sama Isar adalah waktu awal bisnis pernah disuruh pakein kaos kaki ke pembeli di depan umum. Bener. Lu ngapain pakein kaos kaki ke kaki orang? Maksud gue, tadi lu cerita kan lu jualannya kulkas. Iya, jadi kebanyakan orang mengenal gue justru waktu pertama kali gue tuh ngadirin sebuah toko sneakers yang namanya Beres Monkey. Nah di situ ada satu kejadian, kan zaman dulu kan kita masih jualan dari forum, dari internet ya. Iya. Jadi kita ketemu semua orang ke si pembeli itu cash on delivery gitu. Oh, karena belum semasif sekarang ya Pak? Iya, orang kan masih belum percaya ya, udah pengen ketemuan. Iya. Apa ya, akhirnya si customer gue ini ngajak gue ketemuan di salah satu mall di Jakarta Selatan, di Pacific Place. Terus dia ngajak ketemuannya tuh di sebuah toko jam. Nah di sono tuh dia kayak nyuruh gue pakein sepatunya, pakein kaos kaki, pakein sepatunya. Jadi kayak bentar, kalau lu peragain, kalau boleh gitu ya, di posisi duduk. Kayak ini lu duduk kayak gini, terus gue ngomong ke lu, ya, kamu dari Beres Monkey ya? Tolong pakein. Iya. Gitu. Iya. Bapak-bapak. Lebih tua dari gua mungkin 5-10 tahun lah. Masih muda berarti. Masih muda, masih oke. Oke. Jadi dia mungkin pengen apa ya? Pengen nguji aja gitu ya, pengen nguji gitu. Pengen nguji seberapa jauh seorang Isar sebagai wirausahawan muda ketika itu lu mau bertindak sejauh mana sih buat dagang gitu kali ya? Mungkin ya. Dia beli berapa sih? Beli satu gitu Bang. Astaga. Dan akhirnya lu pakein? Gue pakein sih. Karena menurut gue kayak ya sebelumnya kan gue sempet cerita gitu kayak gue kehilangan semuanya. Terus ini passion gue, terus kenapa gue harus cuma gara-gara hal ini terus gue harus kayak gue nggak mau, gue punya harga diri, kayak gue udah jalanin aja lah. Dan itu adalah orang terakhir yang lo pakein kaos kaki. Setelah itu nggak ada lagi permintaan. Iya, itu orang pertama. Apa karena nggak ada yang tahu kali? Ini kalau gue sekarang tahu nih besok gitu juga iya, gue beli produk lo, kita ketemuan di rumah gue duduk, Sar tolong lah Sar, kaos kakiin dong gue, kan gue beli nih gitu. Iya makanya kayak orang-orang pas denger ini kayak, kalau mau. Kalau gue bilang kalau gue ulang lagi gue kan tetap lakuin sih, karena itu hal kecil sih, menurut gue itu hal sepele.
Harusnya nggak usah dipermasalahkan. Nggak ada permasalahan. Dan gue nggak bilang kayak itu hal yang jelek ya. Menurut gue waktu lu nge-treatment lu punya customer as a king, itu bakal returnnya ke lu bakal ya. Mungkin Fumers juga pernah ada yang jualan es teh manis pas COD minta tolong diadukin. Iya, kenapa? Iya kan? Iya kan? Tolong adukin. Saya kurang lebihnya gitu, Fumers ya. Luar biasa loh Iser ini. Lanjut fakta berikutnya. Sebenarnya fakta berikutnya ini pengen gue konfirmasi tapi ntar aja, boleh nggak gue tahan dulu? Boleh. Karena ini kayaknya story-nya cukup viral buat para pecinta sneakers. Lo tau lah ini. Fakta yang terakhir yang mau gue konfirmasi ke lo, tapi nanti dulu aja, gue tahan, gue keep. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Iser, kita pengen profiling Iser dulu nih buat yang belum tahu. Karena di Fum Talks ini tuh kita pengen membuat semua orang, sebanyak-banyaknya orang tahu tamu-tamu kita ini orangnya kayak gimana sih gitu kan. Dia punya keunggulan atau keunikan apa sih gitu. Nah, Iser ini kan terkenal sebagai bukan pengumpul ya, apa sih? Kolektor sneakers. Tapi di sisi lain dia juga pengusaha. Gue bisa bilang lu pengusaha sneakers sih? Iya kan? Mantan. Sekarang udah enggak juga? Enggak. Waduh, bener-bener nih orang. Oke, sekarang gue mau langsung masuk obrolan sama Iser soal karir. Oke. Lo terkenal sebagai pengusaha sneakers, pokoknya sneaker entusias lah ya. Yep. Kalau boleh tahu awal karir lo tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kan lo dari, ini kita nggak usah ngomongin lo dagang yang lain-lain dulu ya. Langsung ke sneakers. Ke sneakers itu dulu aja. Momentumnya tuh apa gitu? Momentumnya sebenarnya connect ke waktu dulu gue ada apa ya kita bilang ada main. Bukan, ada main. Ada apa? Ada keburukan terjadi lah, maksudnya apa sih gue bilang ya, kayak apa ya, shit happen gitu men. Iya, shit happen gitu. Yeah, okay. Shit happen, gue kayak kehilangan duit gue semua, terus kehilangan, ya maksudnya berhenti kerja juga. Terus akhirnya gue mikir nih, gimana cara gue bertahan hidup, survive. Dan gue lihat di rumah gue itu waktu gue kerja tuh gue sering kalau dapet duit beli sneakers. Sebenarnya dari zaman dulu tuh, dari kuliah tuh gue udah mengenal sneakers deh. Ada temen gue di kampus yang bikin toko sneakers. Gue jadi udah lebih kenal dulu dunia itu. Oke, sebelum lo akhirnya terjun gitu ya? Sebelum akhirnya terjun, sampai akhirnya tiba-tiba gue gak punya apa-apa, yang ada cuma sepatu doang nih. Gue harus bisa bertahan hidup dengan cara apa? Jualin sepatu gue. Waktu itu punya sepatu berapa biji? Nggak terlalu banyak lah. Ya sebut aja. Ini Fumers tuh pengen tahu nggak terlalu banyaknya Iser tuh kan? Ayo kan? Ratusan. Jadi memang gue punya apa ya, kalau keluarga gue bilang tuh, sebentar, ratusan. Gila, ini kan ibaratnya lo kalau lo pemain band, lo terpuruk, yang lo jual gitar lo gitu kan? Iya. Tapi kalau ini berhubung, alhamdulillah banget waktu itu lo punya stok ratusan sneakers. Gue nggak tahu dari gue kecil ya. Waktu misalkan nyokap nanya, dulu gue ingat banget ya mas. Ada yang di situ nggak? Zaman lo terpuruk masih ada nggak? Nggak ada, udah tua. Ya? Okay. Itu mah udah rusak semua. Okay. Pokoknya dari zaman kecil tuh, kalau misalkan dulu gue tuh selalu dijanjiin sama nyokap gue, kamu kalau ranking 10 besar nanti mama beliin hadiah. Dan hadiahnya adalah? Dan gue milih dong, kalau pas gue ranking gue milih. Dan gue selalu dari kecil sepatu. Jadi memang kayak udah apa ya, udah kayak it's in my blood man. It's in my blood. Iya kan, gitu kan? Iya, kayak lu tuh punya ketertarikan tersendiri gitu loh. Kayak sepatu tuh bikin wah, apalagi dulu gue main basket kan. Iya benar. Main basket tuh kayak sepatu lu tuh kayak senjata lu men. Kayak Captain America punya tameng tuh pemain basket sepatunya kan. Jadi malah bisa jadi para pemain basket ini suka kalau ngerasa mainnya jelek, harusnya gue pakai sepatu yang itu tuh. Iya kan? Bener. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ada juga yang dulu ada jinx gitu. Jadi kayak gue kalau udah masuk semifinal gue nggak boleh pakai sepatu gitu. Ada nggak sih itu? Gue final kemarin tuh menang, gue pakai ini. Jadi besok kalau final pakai lagi. Bener. Ini bener banget. Dan dulu tuh gue dari kecil tuh ngumpulin duit jajan, hunting. Kalau di Jakarta Barat dulu tuh ada kayak Adidas, tempat apa ya sih yang sale gitu, factory outlet, terus ada Nike di PRJ. Jadi kalau ada duit tuh ngumpulin beli.
Nah akhirnya punya begitu banyak, bertahan hidup gimana ya, jual-jualin deh. Dan gue nggak nyangka ternyata di dunia digital waktu zaman itu ada Kaskus, lo kalau tahu? Tahu. Jadi FJB lo mainnya? Iya FJB betul. Nah gue kan pengen jual sepatu gue juga kayak nggak mau rugi. Kalau gue ngerasa kayak sepatu gue jarang nih yang ada nih. Lo harus jual ke orang yang ngerti. Betul, jualin harga berapa juga kita nggak tahu kan. Yep. Akhirnya di situ gue belajar, oh ternyata ada marketplace-nya, oh ternyata ada harga dunianya loh. Marketplace di dunia bukan di Indonesia aja. Jadi gue mulai jual, dapat modal nih. Gue kepikiran kayaknya oke juga nih kalau gue bisa bikin kesenangan gue ini jadi bisnis. Berarti lo mulai modal usaha lo dari jualan sepatu lama lo? Iya, dari jualan sepatu-sepatu yang udah usang malah. Bener-bener ada sepatu Jordan tahun 94 sama Jordan tahun 1990 yang gue jual. Dan itu tuh udah kondisi rusak. Dan itu kebeli orang? Wah, itu aja ada satu yang tahun 1994 itu gue nyesel jual sampai sekarang. Karena nggak ada lagi? Karena harganya sekarang udah ribuan dolar ternyata. Gitu loh, maksudnya kayak lu nggak, ya maksudnya gue melek saat itu. Dari semua sepatu lo yang ratusan itu akhirnya lo jual berapa biji buat modal? Dua pasang itu. Cuma dua karena gini, kan kalau sepatu tuh ada zamannya ya. Ada zamannya dan ada yang laku, ada yang dicari-cari orang, collectible item, ada yang enggak. Nah mostly yang gue punya adalah sepatu basket yang istilahnya yang nggak ada artinya lah. Jadi nggak kolektor item juga enggak, iya, jarang juga enggak. Betul. Terus gue punya Converse banyak yang ya zaman dulu, tahu sendiri Converse di diskonan 50.000, 60.000, bener nggak? Ngerasain kan zaman-zaman itu. Nah terus akhirnya gue ngeliat, oh ternyata yang ini nih yang punya nilai. Yang potensinya paling gede sih dua ini. Ada si Jordan lah kita bilang ya, Jordan series. Oh waktu dulu gue pas di kampus tuh gue kenal ada Nike Dunk series. Oh ternyata itu apa tuh yang dulu jual? Yang 94 sama Jordan 5 1990 sama Jordan 1 1994. Dari dua sepatu itu kejual dapat harga berapa? Enggak, sekitar 2 jutaan sih. Sebenarnya enggak gede. Oh, enggak gede. Enggak gede saat itu. Pikir kayak 5 juta, 10 gitu-gitu. Enggak. Jadi lu dapat nih 2 juta. Iya, dapat 2 juta nih kan kayak tapi senengnya itu kayak oh ternyata ini sepatu udah tua kan. Udah hancur masih bisa bernilai gitu loh. Gue sampai bingung ini kenapa bisa seperti itu gitu loh. Akhirnya gue mulai ngulik, tapi gue tahu nih barang-barang yang dicari ini gue nggak punya barangnya. Gimana caranya gue bisa jualan tapi gue nggak punya barang? Akhirnya gue mikir, jadi gue di FJB gue listing namanya siapapun yang ada jualan di FJB. Gue listing, gue teleponin satu persatu. Terus? Halo, nama saya Iser. Saya boleh nggak datang ke rumah bro untuk fotoin sepatunya? Saya ada jualan sneaker juga. Berarti lu ini mah calo cuy. Betul. Perantara aja. Betul. Iya kan? Betul. Lu cuma mempertemukan penjual sama pembeli. Betul. Nah pada saat itu ini yang banyak orang bilang gue bego. Jadi waktu itu gue nelponin orang-orang di FJB Kaskus. Orang-orang itu nanya, emang mas jualan di mana? Saya jualan di Kaskus. Bego nggak? Iya kan, ngapain? Bego. Lu ngapain jualan di tempat kita jualan juga? Orang ada yang bilang, mas, saya aja jualan nggak laku, ya kan? Gimana mas mau fotoin terus laku? Dan gua karena gua nggak punya barang, gua mesti nguntungin dong. Iya. Jadi harganya lebih mahal 100.000. Terus? Akhirnya gue jualan di Kaskus, tapi waktu zaman dulu inget nggak kalau FJB tuh sekali posting cuma ada satu sepatu. Posting. Iya gitu, kan lo harus show juga kan. Kalau gue bikin satu postingan banyak sepatu. Oh lo, kalau sekarang apa sih collage? Iya, jadi rame kan, jadi banyak orang bisa banyak pilihan, banyak sizing gitu. Nah itu nggak tahu kenapa di gue malah lebih sering laku. Jadi akhirnya banyak orang yang nitip ke lu. Betul, dan akhirnya kayak besar daripada lu ribet-ribet bolak-balik, gue kirim deh sepatu di rumah lu foto-fotoin aja. Jadi secara secara kebetulan gue tiba-tiba udah punya stok puluhan sampai ratusan sepatu lagi. Yang which is itu bukan sepatu dia. Bener. Bukan sepatu gue. Dia cuma modal fotoin doang, bahkan di ujung-ujungnya itu dia nggak modal apa-apa, dia dikirimin sepatu-sepatunya. Yep. Dan lucunya zaman itu gue tuh orangnya gaptek banget. Gue nggak ngerti tentang teknologi kayak handphone segala gitu, kayak kamera apalagi. Jadi bener-bener ya udah gue foto pakai handphone seadanya aja. Zaman apa sih waktu itu? BB? BB bukan?
Enggak. Udah masuk Android. Itu tahun 2013-2014. Belum ada e-commerce tapi. E-commerce baru develop tapi belum rame. Iya, belum rame. Nah, dan di tahun 2013-2014 itu lahirlah Instagram juga belum ada gak sih? lahir Instagram di tahun itu. Mantap. Tapi belum booming juga ya. Growth. Akhirnya setelah di sukses gue udah cukup ada nama ya. Gue pindahin ke Instagram. Cuma gue mikir nih, kalau nama gue sama kayak di Instagram, nanti orang males nih. Orang males kayak, gue udah lihat nih yang di Kaskus. Akhirnya gue bikin satu alter ego lah istilahnya, bikin nama lain biar orang nggak tahu gue pakai nama si Badas Monkey itu. Jadi seakan-akan itu adalah toko yang berbeda. Toko yang berbeda dan brand yang berbeda pula. Betul. Dan lucunya, gue beruntung di era Instagram karena lagi develop. Waktu zaman itu semua orang yang nyari sneakers di Indonesia itu tahu gue. Karena gue menampilin barang-barang yang nggak ada di Indonesia. Gue bisa bilang gue bisa ngejual sepatu dari ratusan ribu sampai miliar harganya. Itu kan maksudnya itu yang gila kan, yang basic lu nggak punya sepatu, lu bayangin nggak? Dan yang lebih gila lagi, Boomers Iser mulai sebagai calo. Iya. Balik lagi di Fum Talks, masih bareng tamu gue, ada Iser. Ya, kita masih ngobrolin soal awal karirnya dia tadi sebagai pengusaha sneakers yang sudah ternama, bahkan sempat menjual sneakers seharga miliaran. Iya. Yang beli siapa sih? Oh, kalau itu nggak bisa kasih tahu lah. Enggak, maksud gue salah, pertanyaan gue salah. Itu brand luar pasti kan? Iya. Yang miliaran. Dia pasti karena rare. Gue punya kespesialan di Jordan Brand sama Nike. Oh. Kenapa lu nggak jual bata gitu nggak? Ada sensor ya? Apa lagi ya? Karena nggak mahal, karena nggak bisa untungin. Iya. Agak susah soalnya si Iser nggak punya toko di Ramayana juga kan, jadi agak susah. Dan ternyata akhirnya Iser ini menemukan passionnya dan bahkan penghidupannya, Pak. Yep. Jadi karir lu ya? Jadi karir. Jualan sepatu. Sampai akhirnya, nih kalau gue lebih cepat lagi running waktunya gitu, sampai akhirnya lu punya brand sendiri, bener gak sih? Enggak. Lu sempet bikin brand sendiri nggak sih sebenarnya? Atau cuman collab aja? Collabs. Yep. Jadi kalau kita bilang kita percepat timelinenya, pertama kali Badas Monkey dan gue lahir itu karena gue bertahan hidup. Oke. Yang berikutnya, gue orangnya nggak cepet puas. Jadi waktu gue habis bikin toko sneakers, gue ngerasa kayak ini orang-orang yang beli kok kebanyakan nggak ngerti ya sama apa yang mereka beli. Akhirnya gue bikin sebuah, kita bilang video blog di YouTube, dimana orang-orang kenal gue sebagai seorang Sneaker viewers, blogger. Oh, blogger juga? Ya blogger, ya sneaker reviewers, ya kan. Tapi gue ngerasa nih kayak gue utang banyak nih sama culture-nya. Gue utang banyak sama si sneakers ini. Gue dari bukan siapa-siapa, tiba-tiba bisa. Sampai punya apa aja sih kalau boleh tahu? Gue bisa beli rumah sendiri. Wow. Ya, gue bisa beli rumah sendiri. Gue bisa punya kendaraan yang gue impikan. Gue tuh gila banget motor. Kebeli. Jadi benar-benar kayak ya blast lah. Kayak gue kayak tanpa siapa-siapa, satu hal yang sederhana yang cuma alas kaki kita ini bisa jadi kayak blast luar biasa buat gue. Akhirnya gue mikir untuk bosannya kalau kita cuma bisa beli doang. Kalau cuma sekedar gue beli yang langka, gue punya yang langka, gue punya yang mahal, kenapa nggak make something gitu. Akhirnya gue mulai ngebuka diri gue untuk kolaborasi dengan beberapa brand di Indonesia. Salah satu yang pernah lo lakukan apa? Collabnya sama siapa nih? Collabs itu pertama kali gue ngebuka pikiran, gue kolaborasi sama League. Oh, League, dimana gue ngebuat sepatu basket. Oke. Itu collabnya bentuknya kayak gimana? Lo yang ngedesain League-nya kah ini atau? Oh, itu? Ya, ini prototype pertama. Jadi mulai dari gambar, terus bikin semuanya tuh bener-bener dari nol lah, ini bisa dibilang dari nol. Ini prototype pertama, masih menggunakan material-material yang ada, yang ini akhirnya jadi end produknya. Tapi ini nggak pernah rilis. Oh, ini berarti bukan yang dijual. Ini bukan yang dijual. Bukan. Yang dijual ini. Ini prototipenya. Tapi ini juga belum rilis sebenarnya. Karena
kita udah masuk ke fase pandemik saat itu. Oh ini baru berarti? 2 tahun lalu. Iya maksud gue baru beberapa tahun yang lalu. Oke. Karena ini ke pending, tapi gue kayak, gue kayak belum tahu nih respon dari apa yang gue buat. Iya, gue mulai kolaborasi. Lu gak punya bahan untuk evaluasi. Betul, akhirnya gue kolaborasi lagi sama brand-brand lain. Gue kolaborasi sama World Division, gue kolaborasi sama Campes. Sampai akhirnya ternyata gue kayak kayak ngerasa kayak, oh ternyata banyak yang mau juga gitu apa yang gue buat gitu loh. Sampai akhirnya gue kayak kayaknya sepatu aja nggak cukup nih. Gue bikin apa ya? Gue collab kaos kaki. Gue kayak bikin hal-hal yang jadi aparel ya Pak? Iya, jadi kayak ya bikin hal yang lucu aja gitu. Maksudnya tiba-tiba collab kaos kaki nih orang apa? Wah Isir bakal bikin apa nih? Pas gue collab kaos kaki, gue bikin 3 warna polos. Apa cuman hitam putih gitu? Hitam putih abu. Udah gitu kan? Udah. Gue cuma. Lu jadi kayak Mundo maksudnya nih, jualan kaos kaki. Enggak, jadi gue collab aja, Orang-orang kalau misalkan collab nih, orang-orang pasti bertanya-tanya, dia bikin kayak apa ya nih kalau kaos kaki? Iya kan harusnya mungkin ada kayak desain grafik atau apa, cuman ini kayak Kanye cuy. Kanye yang ngeluarin kaos polos yang harganya $600 itu gue sebel banget dengernya. Iya. Itu gue kayak waktu ngebuat kaos kaki, sebenarnya yang gue jual itu adalah kaos kaki buat equipment, dimana tuh bener-bener bisa digunakan si kaos kaki ini buat main basket, cushioningnya tuh ada. Nah itu dia bedanya apa? Orang-orang kalau kita beli kaos kaki basket, kita beli dengan grafik-grafik yang bagus, kita nggak pernah ngehargain nih sepatu tuh, nih kaos kaki tuh enaknya di mana sih? Iya betul. Nah itulah yang kenapa gue tampilin, gue kasih lu polos, nanti pas lu beli, lu akan nyari ini apaan sih jual kaos kaki tapi polos. Tapi emang value-nya ada si kaos kaki itu, bukan sekedar cuma polos doang. Mereknya Stay Hoops dan dia mungkin bisa dibilang kaos kaki terbaik untuk bola basket. Enggak, bedanya apa? Tebel. Di bagian cushioning pad, di bagian tumit, di bagian di belakang kaki, sama di bagian depan itu memang khusus. Lu bisa bilang gua klise tapi berapa harganya? 100 ribuan coba. Satu biji. Saya beli kaos kaki H&M 100 ribu dapat 10. Masa sih? Iya. Yang di dekat kasir. Enggak mahal juga. Sekarang udah 5. Oh gitu. Dulu sempat 10. Jadi memang ada peruntukannya gitu ya, maksud gue lo pikirin bener-bener. Jadi itu lo belajar dari mana sih cuy? Enggak, gue cuma kayak berpikir aja kalau dalam membuat. Nggak, sekarang gini, nih lo kan bikin ini nih, Amalik. Lo kan pasti udah tahu dong ilmu insole-nya gimana. Enggak. Terus, lah? Enggak, gue nggak ngerti justru. Yang berarti kontribusi lo di sini bener-bener pure design misalnya. Kalau yang untuk yang ini? Jadi memang nih, gue kasih tahu satu hal adalah kayak sepatu itu tuh belajarnya kalau gue otodidak. Jadi itu contohnya dari mana? YouTube? Enggak. Apa cuman dari pengamatan lo aja? Pertama kali waktu gue ngedesain adalah gue pengen pas ditanyain, lu pengen bikin sepatu seperti apa? Oke, berarti ngomongin model. Jadi gue ngegambarin sebuah visual. Jadilah sebuah gambar kan, visual. Lalu yang kedua adalah kemungkinan untuk diterapkan atau enggak. Iya betul. Contohnya zipper. Bisa apa enggak? Bisa atau enggak, ngeganggu atau enggak. Dari situ kita belajar kenapa zippernya nggak boleh di bawah atau zippernya nggak boleh di atas. Contohnya kalau zippernya ke bawahan, nanti ternyata orang pas pakai bisa ngelos keluar kayak gini, dan untuk basket nggak bisa, malah nggak baik. Jadi lu mesti zippernya half cut naik di atas. Terus cushioning, kita belajar cushioning. Yang ikat kaki buat main basket itu di mana sih? Biar aman di kakinya. Jadi kita semua belajar otodidak dan step by step. Di league sendiri udah ada desainer yang benar-benar ngerti tentang itu. Jadi gue tanya jawab sekaligus memikirkan desain yang mungkin digunakan untuk bermain basket. Terus kenapa ntar dikasih lihat ini kenapa ada bagiannya keras sendiri. Iya, biasanya di situ kan keras sendiri tuh. Dan ternyata ini yang menopang kaki. Makanya pas digambar itu, berarti gue harus bikin bentuknya yang bisa nopang kaki. Berarti lebih banyak saling sharing juga ya? Betul. Ketika itu ya? Betul, jadi ini tentang belajar sih. Kolaborasi sepatu tuh bukan cuma gue nampilin sesuatu, tapi gue lebih belajar, sama-sama belajar. Dan waktu rilis, ini hasil yang gue pelajari selama ini. Jadi memang sepatu tuh simple tapi nggak simple. Iya gak sih? Simple tapi seru ya Pak? Simple tapi seru. Apalagi buat yang suka ngedesain kayak Iser gini, Boomers. Tadi lu sempat bilang ada collab-collab sama brand-brand lokal juga.
Brand lainnya itu ada World Division. Yap. World Division sendiri gue ngehadirin si motif paisley yang seperti bandana. Jadi kayak gue cuma mikirin kayak collabs itu tentang representasi dari diri lu aja. Ngomongin collabs, ini kan tadi gue sempet ngehold satu fakta yang harus gue konfirmasi ke lu. Itu berhubungan sama kolaborasi soalnya. Oke. Karena ini faktanya tentang story soal Acer versus Kompas. Oke. Mukanya mulai nggak enak. Bukan nggak enak kayak ini nggak bisa divalidasi sih sama orangnya. Jadi basically sendiri sebenarnya gue dan Kompas itu sebenarnya awalnya pengen berkolaborasi. Oh ini kita mundur. Lo mau jelasin konteks dari awal ya? Iya. Ini cukup rumit. Karena Boomers, sorry nih, masa gue jadi kayak megangin sepatu. Boomers yang belum tahu, pokoknya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Kapan sih Pak? Tahun lalu ya kayaknya. Tahun lalu itu Acer ini bikin, kalau di internet sih sebutannya produk parodi Pak. Yep. Produk parodinya Kompas, Acer collab sama Campus. Yep. Iya kan? Habis itu rame antara Acer sama Kompas justru, bukan Campus sama Kompasnya gitu loh. Enggak, ramenya tiga pihak ini rame semua. Ramenya adalah yang terakhir rame itu karena si pihak dari sepatu tersebut. Yang mana tuh tersebut tuh? Kompas. Nggak suka dengan apa yang dibuat. Akhirnya sama lu berdua gitu ya. Akhirnya mereka ngambil paten dari Campus, didaftarkan ke Haki. Jadi mereka punya patennya Campus. Iya, jadi si Campus ini kan anak-anak dari Jawa Timur sebenarnya. Anak-anak dari Jawa Timur yang awalnya tuh bikin shitpost gitu loh. Oke. Mereka tuh pengen punya Kompas saat itu, tapi aduh, mahal. Sold out mulu, mahal. Akhirnya mereka bikin tuh kayak parodinya, kayak yang berawal dari ini doang berarti shitpost, gambar-gambar atau apa gitu. Iya. Oke, terus. Dan akhirnya disukain sama orang minta buat dong, dibuat sama mereka. Oke. Setelah dibuat, Kompas melaporkan mereka untuk urusan hak cipta. Enggak, ke Instagram. Jadi Instagram mereka ke take down tuh. Terus? Ya di saat mereka udah bingung, mereka udah produksi nggak bisa jual, kebingungan, mereka kontak gue. Dia ceritain, kita tuh padahal cuma bercanda-bercandaan, kenapa jadi begini ya, katanya kan. Terus gue punya ide gila, ya kalau lu pengen buat sesuatu ya gue bisa bantu lu. Nah tapi cerita yang lebih jauh adalah sebenarnya gue punya masalah dengan Kompas duluan. Oh sebelum itu kejadian? Sebelum kejadian itu gue punya masalah dengan Kompas. Jadi Kompas tuh pertama kali ngajak gue kolaborasi. Gue kayak oke, bikin kolaborasi. Gue punya kayak satu syarat yang sangat simple. Yaitu? Syarat gue adalah gue pengen kalau kita kolaborasi, gue pengen itu rilis cuma di Jakarta Barat. Karena gue dari Jakarta Barat. Sesimpel itu. Gue orangnya paling gak ribet sebenarnya. Gue pengen itu cuma rilis di Jakarta Barat. Karena si Kompas ini kan selalu bikinnya limited. Oke, udah, gue mau rilis di Jakarta Barat, tapi gue pengennya orang dapet experience. Jadi gue pengennya rilis cuma di Jakarta Barat dan gue pengen bikin kayak pasar malam, hiburan untuk rakyat di Jakarta Barat. Jadi saat perilisannya semua orang bisa main ke sono untuk gratis. Oke. Jadi memang ada sebenarnya dalam beberapa kolaborasi deh kayak sepatu, kayak yang inilah, kayak basket. Gue selalu menyempilkan tentang sedikit pesan sosial sih sebenarnya. Nah itu memang yang jadi pokoknya itu bikin terhambat pokoknya. Si syarat lo itu akhirnya nggak bisa dipenuhi atau gimana? Iya, janji mereka untuk itu eksklusif Jakarta Barat nggak bisa. Akhirnya mereka batalkan sepihak. Akhirnya nggak jadi. Nah itu yang bikin gue marah, tapi desainnya udah ada. Dan desain itulah yang akhirnya gue bikin di Campus. Oh begitu ceritanya. Jadi stage pertamanya untuk kolaborasi itu adalah eat shit bro. Tapi gua nggak pengen Boomers fokus pada cerita soal spesifik Acer sama brand-brand ini ya. Tapi maksud gue yang bisa lo ambil harusnya adalah bisnis tuh gitu. Maksud gue lo nggak bisa berharap jalan lo mulus terus. Iya nggak sih? Betul.
Banyak orang mikirnya ketika lo mengeluarkan value lo di bisnis lo juga gitu kan. Banyak orang cuma mikir semua ini tentang bisnis. Tapi enggak. Jadi kontribusi pertama gue dalam kolaborasi ini adalah tentang komitmen gue berstatement. Apa tuh? Kayak gue kalau misalkan maksudnya, oh lu nggak bisa komitmen sama apa yang lu ngomong. Oh iya. Either me, itu yang pertama. Yang kedua si anak-anak ini itu tuh selalu kayak dianggap kayak ini alay nih, lu nggak bisa bikin sesuatu, ini lu bukan dari anak-anak gaul nih, lu nggak bisa bikin sesuatu. Gue punya message bahwa semua orang dari manapun bisa jadi sesuatu, bisa ngasilin sesuatu. Dan itu yang maksud gue ini loh semangat streetwear ini loh, semangat dari jalanan yang kita bawa gitu ke industri. Dan satu lagi hal bahwa even kemarahan, even kekecewaan itu bisa jadi sebuah karya. Even kemarahan bisa menjadi sebuah karya. Ini sih emang kebanyakan begitu. Iya kan? Kalau musisi ketika mereka lagi patah-patahnya tuh hati, malah lagunya ya kurang lebih gitu ya. Bener, kayak lu belajar mungkin kalau tahu kayak punk, punk scene, terus kayak hardcore music, grunge itu kan eksplosif dari kemarahan mereka, dan sebenarnya kita bisa ngadaptasiin itu semua dalam kita membuat karya. Iya. Tinggal penyalurannya aja ya Pak. Iya, tinggal penyalurannya aja. Kalau marah jangan marah bacot-bacot di internet doang. Tapi kalau dari segi perjalanan karir bisnis lu, itu salah satu tantangan yang paling tinggi kah atau ada lagi selain itu? Sebenarnya yang pasti tantangan tuh nggak pernah ada yang mulus ya. Tapi maksud gue yang paling ngerepotin hidup lu banget tuh ada lagi nggak selain story lu sama brand ini atau apa? Wah, so far sih. Atau sekarang lebih banyak keseruan soal munculin ide, campaign ini, campaign itu, lebih ke situ aja atau? Ya itu dia, di setiap kolaborasi gue selalu berpikir kalau orang tuh bikin sebuah hal ya, orang selalu berfokus pada produk. Kalau gue berpikir di hal yang lain, gimana cara si produk dengan si cerita, dengan si kolaborator, dengan si pembuat ini bisa inline, bisa waktu orang punya sepatunya. Contohnya kayak beberapa orang kayak lihat sepatu Campes, mereka tahu cerita tentang. Iya betul. Dan pertanyaan gue, ada nggak di Indonesia yang pernah ngelakuin itu selain gue? Gue bukannya sombong, tapi itulah yang gue pikirkan. Dan itulah yang gue selalu berpikir gimana cara waktu ngebuat sepatu yang sangat sederhana, ternyata nggak sederhana itu. Waktu lu ngelihat sepatu ini anjrit, oh ini ribut ya. Oh waktu lu lihat kaos kaki si bangsat bikin polos loh si bego nih kan. Terus waktu contohnya di project terakhir gue tentang si alas tempuh, oh ini yang dibawa untuk dibagikan. Maksudnya gimana cara produk ataupun sepatu malah bisa jadi satu hal yang menginfluence orang untuk hal lain. Jadi bukan masalah barang doang, tapi ada message-nya. Message. Kurang lebih begitu. Oke. Tadi sempat di-mention sama Iser soal campaign terakhir dulu ya, Philip. Iya. Kesibukan terakhir lu tuh masih soal alas tempuh 1000 sepatu. Tapi sebelum ke situ, gue nggak pengen ngomongin 1000 sepatu dulu, gue pengen ngomongin 5 sepatu dulu. Oke. Lu sekarang bawa udah banyak banget nih. Ini brand lokal atau brand luar semuanya? Kebanyakan brand luar ya. Kebanyakan brand luar. Kalau gue pengen tahu top 5 lu untuk sepatu brand luar apa dan seri apalah, ini pasti Fumers yang sneaker freak juga pasti ngerti lah, walaupun gue takutnya yang lo suka lo nggak bawa, terus gue juga kagak tahu apaan. Tenang, ntar ada grafik yang kita tampilkan gambarnya di sini, sepatunya ya. Kalau gue sih basic gue suka Jordan Brand sih. Jordan Brand. Ya pasti. Lo anak basket sih, coba lo anak futsal. Iya bener. Jadi waktu zaman gue di tahun mungkin 99 2000 awal ya, kayak Jordan tuh bener-bener influence kita banget kan. Pasti. Lu nonton di mana Chicago Bulls, mereka Jordan Chicago. Dan siluet sepatu Jordan 4 ini adalah yang pertama kali kayak itu sepatu keren banget. Dan ini Jordan 4 Levi's yang udah gua hancur-hancurin. Aslinya tuh sebenarnya kayak denim row gitu. Sekarang udah dihancur-hancurin, ini salah satu yang
Ini favorit lo nih? Favorit gue, salah satu yang favorit gue nih. Tapi kalau ngomongin investasi dan value sepatu ya, apa Jordan tuh masih lebih tinggi dibanding yang lain cuy. Sneakers ya. Iya nggak sih? Gue ngeliat awam tuh kayak gitu loh. Hampir semua mau itu selebgram kayak siapalah lo sebut, pasti pada nyarinya Air Jordan lagi. Betul, pasti punya Jordan lah ya. Pasti punya Jordan. Terus mereka kayak huntingnya yang pertama tuh itu dulu. Jordan ya. Emang begitu ya cuy? Ya karena namanya udah sebesar itu. Maksud gue nggak ada yang bisa. Kenapa nggak ada yang hunting sepatu Ronaldo sih? Gini, nah ini pertanyaan lucu loh. Sebenarnya udah pernah ditanyain sih ke gue, kenapa Jordan segitunya, terus bahkan nomor 2-nya nggak ada kalau buat gue, bener deh. Iya, mungkin yang main basket tuh kayak waktu pertama nih, ini gue jawab dulu yang pertama ya. Kenapa basket dibanding sepak bola? Iya misalnya. Ya kan, karena waktu lu ke ranah fashion, apapun yang ada di lapangan basket itu jadi part of fashion yang lu bisa cool di jalan. Iya betul. Jadi lu nggak mungkin pakai sepatu futsal kemana-mana atau sepatu bola kemana-mana gitu kan? Mungkin ke influence di tahun 90-an rap music kan gede banget, hip hop music, hip hop style. Kita bilang black music lah. Dan semua dari black music itu merepresentasikan kebanggaan mereka sebagai seorang kulit hitam. Itu digambarkan dengan Michael Jordan, the greatest of all time. Yep. Itulah yang kenapa basket tuh kayak punya elemen penting dalam dunia fashion. Tapi bicara basket, kesian loh gue sama kayak LeBron sama nggak usah LeBron, almarhum cuy, Kobe gitu kan. Kan harganya juga masih belum bisa menyaingi. Sebenarnya untuk beberapa seri-seri tertentunya juga gila. Iya, tapi kayak entusiasmenya itu loh. Iya, nah itu dia gila kan. Si Jordan. Karena dia greatest of all time dan belum ada yang bisa kita bilang ngalahin seorang Michael Jordan, the living legend gitu loh. Mungkin kalau ada pemain yang lebih baik, mungkin kita bakal ke sono, tapi sampai sekarang belum ada. Belum kurang ada. lebih begitu dari prestasi dan segala macam intrik kehidupannya lah, Fumers. Betul itu. Kalau kita pakai baju bola ya, kalau kita pakai baju bola kemana-mana ya kayak kita casual aja, bener gak? Iya sih, betul. Iya kan? Kampretnya gitu tuh. Makanya gue tuh nyesel banget jadi anak bola tuh, gue harusnya jadi anak basket. Gue pasti kayak keren aja gitu. Nggak tahu entah kenapa umumnya gitu ya, Pak. Iya, umumnya gitu, bener. Sebel gue. Lu kalau jadi anak basket, Fumers, udah lu terusin aja. Kenapa? Ntar yang ngelap keringet lo itu perempuan cakep. Bener deh. Kalau lu jadi anak futsal, sekarang lu lagi sekolah lagi deh, jadi anak futsal atau anak bola gitu ya. Aduh, gak ada yang ngelap keringet cuy. Handuk lu juga ditaruh di tribun. Lu suruh ngambil sendiri. Gak suruh pokoknya. Ini gue mungkin bahas next shoes ya. Ini ini Jordan 3 Black Cement. Jadi Jordan 3 Black Cement itu adalah dari catatan sejarahnya, sepatu ini yang nyebabin si Michael Jordan akhirnya tetap bersama Nike dengan Air Jordan ini. Ini adalah sepatu pertama yang ada logo ininya, Jumpman ini. Oh, sebelum ini nggak ada? Sebelumnya cuma Nike. Oh gitu. Jadi sepatu inilah yang kalau nggak ada sepatu ini, kalau nggak ada Tinker Hatfield ngebuatin ini untuk Michael Jordan. Jordan udah cabut dari Nike. Jordan di Adidas sekarang. Oh gitu. Iya. Dan ini ya salah satu yang di zaman itu ya. Kita kan kalau anak basket tuh kayak kalau sepatu basket mulu kayak katro lah gitu loh katanya. Kayak maksudnya lu kemana-mana kok pakai sepatu basket, zaman dulu gitu nggak sih? Tapi di sepatu ini waktu zaman dulu ini orang-orang pakai skate pakai sepatu ini, kayak ini yang bisa lintas genre gitu loh, anak-anak skate pakai, orang ke mall pakai. Ini memang ikonik banget. Tahun berapa ini? Ini pertama kali di 1988. 88. Jordan hampir keluar dari Nike. Iya. Ini dia nih. Gue berharap Jordan sekarang tuh ke Brodo, ke brand-brand lokal. Jordan tuh harus keliling ini tahu negara-negara, terus pakai brand lokal satu, terus itu pergi lagi. Setuju gak sih lu? Setuju. Karena dia udah se-impactful itu. Aku pengen begitu tuh, dia ke mana, Burundi, terus dia pakai merek sepatunya Burundi apa gue nggak tahu. Terus itu dia pergi lagi ke Namibia. Jordan kayaknya nggak mau soalnya kalau di Jakarta udah ada Atta Halilintar. Ya kan? Bisa jadi. Lanjut. Lanjut ini salah satu siluet sepatu klasik juga, namanya Blazer. Ini itu apa sih, Nike ya, Stussy? Iya, jadi ini Blazer kolaborasi sama Stussy. Oh, okay. Ya tau lah Stussy kan. Tahu. Stussy kita bilang. Pokoknya deket sini. The father of streetwear lah, dia itu mungkin penggerak pertama untuk di skena streetwear. Dan iya. Kalau mungkin zaman Griffon gitu-gitu tuh. sebelumnya duluan dia. Udah duluan dia. Oh gitu. Iya.
Soalnya gue zaman kecil tahuan si Griffon. Kan Griffon aja niru Alien Workshop, Mambo. Kalau Billabong ini kan zaman-zaman itu. Iya. Dan ini makanya gue suka banget sepatu ini jadi favorit gue karena dia itu punya super suede. Jadi kalau kotor tuh kayak bener-bener kotor banget ini. Gue suka banget dirty look sih. Jadi, nah ini fun fact juga buat Iser, dia tuh nggak suka nyuci sepatu cuy. Jadi kalau lo punya laundry tempat nyuci sepatu, lo nggak usah endorse dia cuy, asli ya. Kagak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Bener. Sepatu dia nggak bakal mau dicuci karena buat dia sepatu itu harusnya kotor. Harus kotor bener. Aneh banget kan? Mudah-mudahan dia, tapi lo kolor cuci kan? Cuci. Oh, Ini one of the best lah. Terus gue suka banget Nike Dunk Series. Ini alhamdulillah yang paling bersih. Paling bersih ya, karena ini susah kotor sih sebenarnya iya, ya. Karena full leather gitu kan, susah banget kotor. Ini padahal gue pakai lumayan sering. Ini adalah kolaborasi sama desainer dan gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka kayak designer things gitu. Kayak satu hal yang apa ya, high class ya, kayak high fashion gitu. Gue nggak terlalu suka. Tapi ini sepatu tuh salah satu yang keren dilihat. Tapi ini termasuk simple cuy. Kalau buat untuk urusan collab sama desainer ya, biasanya kan suka ada ornamen-ornamen apa. Iya, yang ribet-ribet banget kan. Enggak, sebenarnya ini ada versi tingginya yang segini nih. Itu buat apa ya? Makanya. Tapi begini modelnya. Begini persis, cuma tingginya segini. Waduh. Tapi ini gua ambil yang mid cut. Ini salah satu desainernya itu dia yang ngebuat Givenchy. Ini namanya Riccardo Tisci. Gue udah suka karena clean aja, jadi gue bisa pakai kalau gue butuh rada rapi gitu. Ini sepatu paling rapi gue sih, dan gue nggak pernah punya pantofel soalnya. Iya. Di company gue yang lama aja gue nggak pakai pantofel. Lo ke kondangan juga pakai yang Stussy itu kan? Pernah sih. Beneran gue nggak mau. Bercanda lo. Kesian lo, tamu kondangannya bapak-bapak yang nggak paham. Waktu gue itu temen kamu gembel banget sih. Waktu gue merit aja gue pakai sneakers. Di zaman itu. Tapi bukan yang Stussy itu kan? Bukan. Iya. Lo harus hargain lo harus hargain aki-aki yang ngerti sepatu. Bener. Tapi sekarang udah normal. Sekarang udah nyantai aja. Iya sih. Iya kan udah jadi karena sneakers tuh jadi apa ya? Jadi benda mewah ya sekarang ya. Sekarang betul. Karena banyak orang-orang kayak lo soalnya. Lanjut. Nah ini ada gue bilang ini tetaplah mau gimana. Ini Kurt Cobain series. Iya, Kurt Cobain. Ini kalau ini justru emang nggak boleh bersih. Yep. Asli dah. Kurt Cobain gitu kan. Cobain. Dan kayak si Converse ya, siapa sih nggak kenal Converse gitu kan. Dan ini tuh sepatu yang nggak pernah salah sih pakai outfit apa aja gitu. Iya betul. Jadi ini makanya gue bilang jadi top 5 gue lah dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Itu untuk brand luar. Kalau brand lokal lo main nggak sih sebenarnya? Lo ngikutin nggak? Selain yang lo collab ya. Maksud gue ada nggak sih yang membuat lo akhirnya bagus nih brand nih? Kalau dibilang banyak bagus, banyak. Cuma gue jarang ya. Karena gue nggak tahu deh kalau lo suka dengan sepatu-sepatu yang model sepatu basket, brand lokal tuh ada nggak sih? Yang high ankle gitu? Jarang banget sih. Jarang kan? Brand lokal paling cuma ada League lah yang bisa bikin sepatu basket gitu. Ya, tapi kan itu maksud gue League pun dari lo sendiri cukup appreciate, cukup oke kah? Cukup appreciate. Dulu gue main basket sempat pakai League kok. Di waktu di streetball itu mungkin endorsean pertama gue. Zaman dulu belum ada kata endorse tuh. Ya kan? Itu dulu tahun 2007. Dulu pemain bayaran ya namanya. Iya dulu pokoknya kita dapat jatah. Oh, gratis sepatunya doang. Enggak, jadi pokoknya maksud gue ketika lo main pokoknya lo akan di-provide. Wah, pas tanding kita udah dapat satu box gitu yang kita sebelumnya udah kirim nomor. Jadi pas datang tuh main bangga banget ya. Oh, bangga banget. Biarpun itu League dan harganya waktu saat itu sekitar 200.000. 200.000-an. Makanya salah satu sepatu basket pertama gue juga League soalnya. Iya kan? Karena dan enak loh. Enak-enak aja. Karena dia apalagi buat yang nggak jago lo. Hah? Buat yang nggak jago, enak-enak aja. Nggak juga. Basket nggak jago. Banyak orang nggak nyadar karena teknologi yang teknologi dari League itu adalah pabrik yang sama yang ngebuat Nike, N1 dan yang lain. Iya. Jadi dia punya teknologi itu. Iya. Ibaratnya mereka udah tahu jeroannya. Yoi. Gitu. Benar. Itu menarik juga. Jadi kalau gue nanya top 5 brand lokal apa dong cuy? Kalau brand lokal atau mungkin yang gue suka lah ya, yang gue tertarik ada teman gue si Doci, dia bikin Piwi 1999. Dia salah satu yang menurut gue si Doci ini selalu nyajin sesuatu yang fresh waktu buat sepatu. Dia juga orangnya rada beyond tuh otaknya, ngomongnya apa, pikirannya kemana gitu.
Terus ada ya kalau gue bilang suka karena gue kolaborasi sama mereka, ya gue suka gitu kan. Ada Sempak, ada League Basketball, ada World Division. Nah mungkin kalau satu lagi gue bisa milih apa ya brand lokal ya. Bingung bingung beneran. Tapi kalau ngomongin sepatu brand lokal kayaknya ada satu. Apa? Gue tertarik nih sama sepatunya dulu pertama kali udah lama tuh ARL buat Ariel. Ya Allah, yang bikin siapa tuh? Gue nggak tahu. Ada ARL namanya ARL Footwear dan menurut gue tuh bikinannya bagus, cuma nggak tahu kenapa sekarang nggak terlalu laku ya. Oh, maksud gue ini bukan punya Ariel kan? Si ARL tuh bukan punya Ariel. Setahu gue Ariel Noah nih kita ngomongin. Iya. Gila nih. Jangan-jangan punya dia cuy. Ya gue nggak tahu ya background aslinya ya, kayak maksudnya pokoknya. Tapi lu sempet lihat barangnya, sempet lihat desainnya dan cukup oke. Kenapa sekarang nggak beredar di pasaran? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena pemasarannya aja kurang modern kali. Yap. Yang pasti pandemi ini cukup memukul industri sepatu lokal sih cuy. Yep. Setuju kan lu pasti? Setuju. Kalau lu punya industri apa aja tepatnya? Iya betul. Tapi kan kita lagi ngomongin sneakers Pak. Kecuali industri Alkes. Alkes sama vitamin ya. Alkes sama vitamin lagi naik-naiknya. Terutama sama ini temen gue ada yang kerja di yang buat aromaterapi. Kagak ada layoff cuy. Malah bonus katanya ada. Gara-gara pandemi. Masa sih? Oh gitu kita jualan itu ya. Abis ini gue bakal balik lagi ngobrol sama Iser ya, karena belum selesai. Lo tetap semuanya stay tune terus di Fum Talks ya, bersama saya Kamal Rashid dan Iser YD James. Kembali lagi di Fum, ini versi gue, masih bareng gue Kamal Rashid dan masih sama tamu gue Iser, si bapak sneakers. Siapa sih yang mulai main sneakers di Indonesia, lo tau gak? Banyak, tau lah. Ada di zaman dulu tuh ada namanya Mas Adi, Adi Whatnot. Terus. Oke, itu tahun berapa tuh? Waduh. Ini berarti lo ngomong sebelum zaman sosmed ya? Sebelum zaman sosmed jauh. Udah mulai Air Jordan gitu-gitu tuh mainnya? Udah, Nike Dunk Series, Air Jordan di tahun mungkin 2004, 2005 kali. 2004, 2005 benar. Jadi sebenarnya yang memulai itu udah banyak. Gue pribadi sebagai pengamat saja nggak dapet seru-serunya kalau gue, karena kan bukan passion gue gitu kan. Gue tuh penasaran dari dulu, pengen nanya sama orang pecinta sneakers, apa sih serunya lu koleksi punya segitu banyak sepatu, bahkan beberapa cuma dipajang cuy katanya. Iya benar. Nggak dipakai. Benar. Padahal ini kan alat-alat fashion ya, maksudnya kan apakah nggak sebaiknya lo pakai gitu. Beberapa, gue tuh pernah nonton reviewer siapa? Si Adit ya? Ideologi, dia punya nggak dipakai. Terus siapa lagi ya? Anak-anak sneakers siapa lagi? Lu juga gue pasti yakin lu punya sneakers yang lu nggak pakai. Apa lu pakai semua ya? Enggak. Kebanyakan gue nggak pakai. Jadi gue adalah orang yang nge-keep untuk dilihat aja udah cukup gitu. Serunya apa sih Pak? Lebih ke penyakit ya. Lebih ke, ngerti kan sih? Kayak lu pengen bagus punya nih, sesuatu. gue suka banget Fum Talks itu karena penuh kejujuran. Jadi buat boomers yang lagi nonton gitu kan, yang baru mau mulai denger ada panutannya nih Iser kan. Iser bilang koleksi sepatu tuh penyakit. Oh salah dong gue ya berarti. Sangat inspiring Talks kali ini nih, nggak jadi mereka nih. Iya penyakit karena banyak banget sepatu yang gue tahu kalau di kaki gue tuh pasti jelek. Pasti gak bakal bagus dipakai. Tapi akhirnya lo beli juga? Gue beli karena bagus dipajang. Itu nih gue bilang penyakit. Kenapa nggak miara janda bolong sih? Janda bolong kan nggak dipakai ya. Tanaman-tanaman itu kan dipajang gitu. Ini tanaman deh. Ya itulah karena cara treatmentnya. Mungkin karena sneakers itu udah jadi salah satu bagian dari contemporary art sih buat gue. Ya udah kayak pop culture juga sih sebenarnya kan kalau sekarang. Jadi kayak. Tapi bisa kita bilang buat investasi nggak sih gini? Tergantung dalam arti kata. Untuk beberapa seri itu, contohnya nih gue bilang kayak Jordan 3 nih, dia punya ada air unit kayak gini. Ini pasti rusak. Yang ini nih, ini bakal pecah nantinya. Okay. Ini pasti rusak. Jadi kalau dibilang buat investasi, nggak bagus buat investasi. Tapi ada yang ketika lo beli sekarang gitu misalnya, atau mungkin sampai sekarang harganya nggak pernah turun, ada? Ada.
Ada, contohnya Nike Dunk Series ya. Itu harganya sekarang nggak pernah turun. Oh, kalau yang kolaborasi nggak pernah turun, naiknya gila-gilaan. Dan menurut lo sampai kapanpun akan naik terus karena udah nggak diproduksi lagi. Ya. Gimana? Iya benar. Jadi gue pernah punya pengalaman nih, gue pernah punya namanya Nike Dunk Paris. Nike Dunk Paris itu diproduksi benar-benar limited. Kalau nggak salah itu cuma ada 330 pasang di seluruh dunia. Oke. Dia kolaborasi. Itu kalau nggak salah kanan semua ya? Enggak lah. Ada kirinya ada? Enggak. Ada kirinya lah jelas. Oke. Jadi itu sepatu tuh si Paris itu Nike Dunk kolaborasi dengan seorang seniman namanya Bernard Bavet. Dia itu yang menyetuskan paham tentang anti abstrak. Jadi lukisan abstrak. Oh, anti abstrak. Anti abstrak. Jadi kayak satu hal yang abstrak tuh kayak kenapa sih hal yang abstrak tuh jadi karya seni yang mahal-mahal banget. Contohnya kayak kita tahu Jackson Pollock ya kan kayak Ya, gimana kan aduh abstrak kayak gitu deh. Nah, akhirnya Nike bekerja sama dengan itu booming banget. Sekarang waktu rilis sih harganya sekitar mungkin $180-200 lah paling lah. Sekarang kalau lo lihat mungkin $80,000 sampai $100,000. Waktu rilis tahun berapa? Rilisnya itu 2003 sih gitu. Sekarang $80,000 harganya dari $200 mentok. Ngapain gue deposit? Ya makanya gue bilang untuk sneakers ya. gue nggak bisa bilang kan orang selalu tanya bisa investasi nggak bisa investasi, bisa dan tidak. Karena kalau lu mengkategorikan semua sneakers itu satu ya kan maksudnya ada yang nggak bisa. Iya. Dan dibilang ada yang bisa, bisa, ada yang bisa. Nah itulah kenapa knowledge di dunia subculture ini itu penting. Iya benar. Bener dong, kalau lu nggak punya knowledge-nya lu gimana bisa tahu? Iya, apalagi ketika lo udah mulai merambah bisnisnya ya Pak. Betul. Jadi lo harus tahu jeroan ibaratnya gitu Fumers. Oke. Kita masuk ke hal yang penting hari ini. Tadi sempat di-mention sama Iser. Jadi Iser nih lagi punya campaign nih Fumers. Campaignnya menurut gue cukup menarik. Iser mau bagi-bagi sendal swallow, benar? Enggak. Iya sorry. Iser mau bagi-bagi sepatu cuy. Sepatu. Untuk anak-anak bukan sih Pak? Ya fokus kita buat anak-anak yang membutuhkan sama gue ketertarikan dengan membagikan ini kepada anak-anak jalanan sih. Oh, oke, kembali ke jalanan. Yoi. Lo kan mulai dengan semangat jalanan, Yoi. jadi lo pengen give back ke jalanan lagi. Betul. Luar biasa. Alas tempuh 1000 sepatu nama kampanyenya, benar? Betul. Boleh diceritakan buat Fumers singkat saja ini? Lagi berjalan atau sudah berakhir? Lagi berjalan kan? Lagi berjalan. Oke. Kita kebetulan di season pertama ini kita ada 6 kota yang kita tuju. 6 kota ini sebenarnya lucunya gini, waktu orang-orang lagi kesulitan nih ya, lagi kesulitan dalam arti kata dihajar pandemik, gue tuh malah dapat pekerjaan untuk jalan-jalan ke keliling-keliling Indonesia. Untuk bikin campaign lah tentang daerah-daerah destinasi wisata baru. Oke. Ya terus? Itu ada, ya kita tahu ada Labuan Bajo, terus ada kita bilang kemarin ada Lombok, nanti ada Lingkupang, ada Samosir. Nah, waktu gue dapat pekerjaan itu tuh kayak mikir, kenapa nggak gue sekalian bawa something yang bisa nyenengin orang-orang di sana. Nah itulah waktu pertama kali gue mikir tentang, oh iya, gue bikin sepatunya gimana gue bagi nih buat anak-anak kecil. Oh ini sepatunya lo bikin dulu cuy? Iya. Jadi bukan sekedar lo beli sepatu banyak, bukan. habis itu lo bagi-bagi, enggak? Bukan, jadi sepatu ini memang didesain. Jadi kenapa desainnya seperti itu juga sebenarnya, gue akan jelasin dikit kali ya gue. Mana? Bawa nggak sepatunya? Gue ambil bentar. Ambil. Nggak apa, ini acara bebas kok, tenang aja. Nah. Sorry, gue bawa ini kotor banget. Ini memang sengaja. Ini memang harusnya ya, Funtox ya. Coba tolong cari sneaker freak yang sepatunya bersih deh. Caesar tuh nggak bisa punya sepatu bersih ya. Nggak, jadi memang nantinya ini sepatu gue desain karena kita tuh di Indonesia kan susah banget bikin sepatu ukuran tertentu. Contohnya ukuran yang besar banget atau yang kecil banget. Iya. Nah fokus gue buat anak-anak, makanya gue bikin ada strapnya. Bentar, berarti ini tuh masih kayak ini belum dirilis kan? Ini udah lo ini tepatnya sepatu ini memang nggak gue buat untuk dijual. Hanya untuk dibagi-bagiin. Tapi maksud gue ini belum mulai dibagiin kan? Atau udah? Udah 3 kota. Oh. Dan mungkin lu bisa cek ke Instagram gue di IGTV ada, ataupun di YouTube-nya Sampai Jauh itu udah ada 3 kota. Pertama Jakarta,
kedua itu Lombok, ketiga Labuan Bajo kemarin di NTT. Ini masih ada kosaknya lagi gue pegang dalam, kurang ajar ya si istri. Emang iya ya? Iya nih setan. Oh iya. Pegang nih, ini jibat gue ngejok. Aduh. Ini mau langsung pakai cuy. Iya, ini udah gue pakai buat kayak naik gunung, trekking segala gitu. Berarti nih kalau gue boleh nebak ya, berarti lo ngedesain sepatu ini mungkin ini sepatu paling Indonesia banget kali ya, enggak sih? Maksud gue lo mikirin itu nggak sih cuy? Kayak pokoknya harus nyaman buat anak-anaknya. Apa yang lo pikirin apa nih? Yang gue pikirin pertama adalah anak-anak ini kan masih kecil. Iya. Nah, gue pikir kalau sepatu ini pas gue bagiin ternyata ada anak-anak yang masih kecil banget nggak bisa pakai. Ataupun ada yang kegedean dikit. Nah itulah kenapa gue pikir strap ini. Jadi bisa dipakai. Bisa tetap dikencengin. Dengan durasi cukup lama. Betul. Mereka bisa kencengin ini setidaknya buat bisa mereka tetap bisa pakai biarpun kegedean dikit. Dan mereka bisa nunggu lah nanti sampai benar-benar bisa disesuai size mereka. Terus gue bikin sesuatu ya jujur karena ini memang bisa dibilang apa ya budget pribadi. Jadi memang itu nggak ada sponsor sama sekali. Kebetulan nggak ada. Karena sesuatu yang charity nggak menguntungkan buat brand-brand lain. Iya dong. Maksudnya gue iya dong lagi. Tapi kan biasanya pada chiin atau apapun itu. Enggak. Campaign. Cuma kalau untuk yang kali ini enggak, benar-benar pure pribadi lu doang. Iya, untungnya memang kita mikir lebih baik jangan ada jangan ada tebengan-tebengan hal-hal tertentu. Oh, biar itu maksudnya. Ya. Biar benar-benar sorry ya gue. Iya, nggak apa-apa, memang kotor kok. Nggak bawa yang baru sih orang, heran. Nggak, karena gue nggak punya, jujurnya aja gue nggak punya yang baru. Memang gue cuma punya satu ini. Oh gitu. Iya, karena memang benar-benar sih semuanya udah kita dus-dusin untuk ntar dibagi-bagiin sih. Sekarang sudah berlangsung ke 3 kota. Per kotanya itu lo distribusi secara meratakah atau? Distribusi secara merata. Jadi memang kita pas dari Jakarta tuh kita udah ada tujuannya. Contohnya ada rumah-rumah untuk ngajarin anak-anak kecil. Terus ada kayak organisasi yang ya pokoknya yang kita datengin tempat-tempat yang memang fokusnya lebih ke anak-anak. Si yang milih kota itu siapa? Kebetulan kita berembuk sih, gua dan sampai jauh kita mikirin kita mau kemana ya supaya gini kita bawa lebih fun, lebih simple. Kita pergi ke pusat wisata supaya orang-orang bisa tahu Indonesia tuh sebagus itu. Yang kedua, kita juga punya misi bagian buat anak-anak. Jadi berjalan aja, simple gitu loh. Ini berarti terakhir kotanya masih rahasia nantinya. Yang 3 Pak. Oh yang ketiga? Yang 3 kota nih. Oh ya yang ketiga ini Labuan Bajo. Yang kemarin udah. Labuan Bajo. Udah publish juga di YouTube. Ini. Gimana perasaan mereka dikasih sepatu sama seorang? Nah ini lucu nih. Pertanyaannya adalah orang pasti mikirnya perasaan mereka. Bener kan? Tapi dari kota pertama dari Jakarta, gue ngerasain yang senang tuh bukan mereka, gue. Kita ini yang bagian yang senang. Yang bikin lo senang adalah mungkin karena lo melihat ekspresi mereka senang. Betul, tapi itulah ada penelitian juga yang membuktikan bahwa orang yang memberi itu diberikan lebih besar kesenangannya daripada yang mendapatkan. Dan ini makanya gue bilang waktu perjalanan karir gue kita bilang dari tadi, dari orang yang kita bilang sampah masyarakat, nemuin satu hal yang dia cintai, belajar dari satu hal yang simple nih, cuma sepatu dengan alas karet. Gue tuh dapet, mungkin gue selalu bilang ini, selalu gue ulang-ulang adalah gue dapet berkat dan kebahagiaan luar biasa dari satu hal simple bernama sneakers. Gue yakin gue bisa ngebuat hal dari sneakers yang bisa juga punya efek buat orang lain. Jadi ini proses belajar gue. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Amin, masih berlangsung. Dan lu nggak akan pernah berhenti belajar kalau lu belum mati sih. Itu buat gue sih. Iya. Mau sampai kapan Pak main sepatu? Jujur bener gue udah bosen banget, udah boring banget. Makanya gue nggak melanjutkan bisnis. Gue udah kayak sekarang bener-bener lu cuma jadi brand consultant gitu-gitu ya? Iya, di proses belajar ini gue belajar kayak ada hal-hal lain yang gue cari selain cuma tentang bertahan hidup, selain cuma tentang uang. Akhirnya kita belajar menemukan arti kehidupan. Waduh, iya nggak? Bener nggak sih? Gila. Kita ini kayak lagu ya? Iya kan? Tapi siapa itu ya? Nikardila ya? Nikardila. Itu panggung sandiwara. Dul Sumbang apa? Iya, tapi ya
ini ya, bisa dibilang orang-orang kayak bullshit, tapi bener, gua itu orang yang sering banget bosen, sering banget nggak puas. Dan ini yang bikin gua pengen terus, gua udah dapetin satu dari ini, gua bisa bikin apa buat dari hal ini. Apa yang bisa kita lakukan lagi buat bikin efek yang lebih gede di luar fame, di luar uang. Maksudnya kalau lu bisa jadi, ini ada yang paling lucu gini. Ada orang bilang kayak, "Sir, lu ngebagiin 1000 sepatu ke orang-orang yang membutuhkan, itu kayak lu ngelempar pasir ke pantai." Iya benar. Karena iya kan? Seakan-akan yang miskin iya. lebih banyak lagi. Kenapa lu mikir untuk ngelakuin hal kayak gitu? Gue selalu nggak punya jawabannya awalnya. Tapi akhirnya nyampe sono, waktu gue jalan ya, gue akhirnya mikir kayak ternyata analoginya aja yang salah. Gue mikir kenapa gue dianalogiin jadi ngelempar pasir ke pantai. Kenapa nggak lu analogin gue jadi keping domino pertama yang ngejatuhin ini, dan ini bisa ngefek orang-orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan kecil apa gede itu bisa ngefek orang-orang lain. So kenapa enggak? Itu sih makanya dari perjalanan itu pun gue belajar banyak, ketemu anak-anak yang punya banyak banget kekurangan ya, tapi kayak bersyukur banget gitu. Mereka bersyukur banget dia hidup, dan mereka tinggal di tempat destinasi wisata ya kan, dimana yang nanti ketika yang dieksploitasi dengan kemewahan, tapi normal udah apa, kita udah boleh pergi bisa ada orang-orang yang dengan looks-nya kesana, sepatunya kece-kece. Cuma mereka sekarang udah kece juga karena mereka punya sepatunya Isar. Amin. Keren sekali. Sar, ya. Luar biasa ngobrol sama lu tuh ya. Ada salah satu hal juga yang harus gue tanyakan, dan ini menjadi trademarknya Fum Talks. Jadi di Fum Talks itu tamu gue wajib memberikan quotes favoritnya. Oke. Ya, misalnya ya terserah sih sebenarnya, kan itu kan tergantung nilai hidup masing-masing ya. Kalau quotes favorit lu adalah "Kutunggu jandamu", ya nggak masalah juga. Lu tinggal kasih tahu Fumers aja. Ada nggak quotes favorit? Quotes favorit? Lu? Gue? Kalau gue nyebut ini tapi pasti diomelin sama Hotman Paris. Aduh. Lu punya dia dong berarti? Bukan, justru. Coba. Karena quotes kayak gini, kata Hotman Paris, adalah untuk orang-orang miskin saja. Oke. Iya, karena quotes buat gue adalah ada satu hal yang lebih besar dari uang. Itu aja sih, gue sesimpel itu. Jadi kalau gue tanya quotes favorit gue, quotes ini versi gue, versi lu tuh apa? Ya ini, cuma ya ada satu hal yang lebih besar dari uang. Jadi kayak kalau orang tiap hari ngejar hidupnya cuma uang, itu mungkin lu orang paling menyedihkan dan orang paling miskin di dunia. Kenapa dia sejahat itu? Kan aku kesini untuk uang. Ada hal yang lebih besar dari uang katanya, itu ya Pak? Yep. Luar biasa. Tepuk tangan virtual ya. Gimana pun berada, nggak apa-apa loh, coba. Yang bersuara nggak apa-apa loh. Nah gitu, kita kan sudah menerapkan swab antigen dan kawan-kawannya. Lu capek-capek di studio kok nggak ada suaranya. Iya. Oke, luar biasa. Isar, terima kasih banyak. Ya, gue thank you juga udah diundang. Yap, semoga bermanfaat buat Fumers. Udah banyak banget sebenarnya kalau gue pribadi dapat sesuatu dari obrolan gue sama Isar ya, dari mulai ketika lo bahagia melakukan itu, ya lakukanlah. Yep. Insya Allah ada manfaatnya buat lo, kurang lebihnya gitu. Terus tadi juga ada quotes yang gue kutip menarik dari lo, yaitu salah satunya, ketika lo ngerasa yang lo lakuin itu punya impact sekecil apapun itu, lakukanlah. Yep. Karena lo nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Apakah lo akan menjadi dominonya itu, apakah lo cuma menjadi si pasir di pantai. Itu nggak apa-apa juga. Pasir pantai kan ada gunanya ya. Benar. Kalau pantai nggak ada pasirnya kan bromos, kaki kan nggak enak ya gitu. Jadi pasti ada manfaatnya. Oke, Isra, terima kasih banyak. Semoga sukses terus. Semoga selalu menemukan ide-ide baru lagi. Amin. Keep inspiring dan tetap main sepatu ya. Mungkin. Halo, ini kan passion lu. Iya. Fumers juga terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Pokoknya di subscribe YouTube channel kita kalau pengen nonton dan dengerin kisah-kisah inspiratif ya.
Karena ini channel lo banget. Ketika lo ngerasa diri lo itu unik, lo merasa lo punya kelebihan A, B atau C, percayalah kelebihan lo itu bisa jadi nggak dimiliki sama orang lain. Yang pasti gimana caranya kita membuat kelebihan kita itu tetap menjadi keunikan dan tetap bisa membuat kita lebih menghargai dan lebih mengapresiasi orang lain juga. Selama kelebihan lo nggak ngerugiin orang lain, nggak ada masalah sama sekali. Kurang lebihnya gitu ya. Yoi. Jadi kalau bisa lo jadi orang yang cakap tapi bertanggung jawab. Yoi. Kurang lebihnya gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa sekali lagi di subscribe juga Instagram kita yaitu @fum_id, di subscribe YouTube channel kita Fum Lab Global gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di episode Fum Talks berikutnya. Ini versi gue, Fum, more freedom in life.